Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran soal TKA Biologi UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi UTBK SBMPTN tahun 2022. Jadi, tonton terus video ini ya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, pada suatu hutan di negara Inggris dapat kita temukan populasi ngengat dengan nama latin Biston betularia yang memiliki warna sayap terang dan gelap. Pada saat belum terjadi perkembangan industri, populasi ngengat bersayap terang jauh lebih mendominasi dibandingkan ngengat bersayap gelap. Namun, pada saat perkembangan industri terjadi, populasi ngengat bersayap terang berkurang dan didominasi dengan ngengat bersayap gelap. Ini sebaliknya ya. Nah, penyebab berkurangnya ngengat bersayap terang pada saat terjadi perkembangan industri adalah apakah A. Kemampuan bertahan hidup ngengat bersayap terang tinggi, atau B. Ngengat bersayap terang mati karena kekurangan makanan, atau C. Ngengat bersayap terang dimangsa oleh ngengat bersayap gelap, atau D. Ngengat bersayap terang terseleksi oleh alam, atau yang E. Ngengat bersayap terang melakukan migrasi ke tempat lain. Nah, kira-kira mana nih jawabannya adik-adik? Oke, jadi sebelum terjadinya perkembangan industri di Inggris, permukaan pohon-pohon banyak tertutup oleh lichen, atau dalam bahasa biologinya disebut bioindikator udara bersih, yang memiliki warna yang serupa dengan ngengat bersayap terang. Sehingga, saat ngengat bersayap terang dan gelap hingga pada permukaan pohon, maka ngengat bersayap terang akan menyerupai lingkungan. Sementara ngengat bersayap gelap akan lebih mencolok, sehingga terlihat oleh predator kemudian dimangsa atau terseleksi. Namun, setelah terjadinya perkembangan industri, permukaan pohon banyak tertutup oleh residu industri berupa debu sehingga pepohonan menghitam dan lichen mati karena tidak dapat hidup di lingkungan dengan udara kotor. Dengan demikian, pada saat ngengat bersayap terang dan gelap hingga pada permukaan pohon, maka ngengat bersayap gelap akan menyerupai lingkungan. Sementara ngengat bersayap terang akan lebih mencolok, sehingga terlihat oleh predator kemudian dimangsa oleh atau terseleksi. Nah, hal inilah yang menyebabkan populasi bersayap gelap lebih banyak daripada ngengat bersayap terang pada saat terjadinya perkembangan industri. Jadi, jawaban yang paling pas adalah yang D ya. Ngengat bersayap terang terseleksi oleh alam gara-gara industri tadi ya. Jadi yang awalnya ngengat bersayap terang itu lebih mendominasi karena tadi tidak bisa dilihat oleh predator. Nah, setelah terjadinya revolusi industri, maka ngengat yang bersayap teranglah yang lebih mencolok sehingga gampang terlihat oleh predator. Makanya dia dimangsa atau terseleksi alam. Jadi jawaban yang pas adalah yang D, ngengat bersayap terang terseleksi oleh alam ya. Nah, bagaimana dengan yang A, B, D, E? A yang kemampuan bertahan hidup ngengat bersayap terang tinggi ya, bukan juga ya. Ini kan berkaitan dengan apakah kemudian bisa terlihat oleh predator atau tidak ya. Yang B, ngengat bersayap terang maka kekurangan makanan, bukan juga. Kemudian yang C, ngengat bersayap terang dimangsa oleh ngengat bersayap gelap, bukan. Jadi predatornya bukan ngengat ya. Jadi predatornya ada predator lain yang memangsa ngengat, bukan ngengat memangsa ngengat ya, bukan. Kemudian yang E juga ngengat bersayap terang melakukan migrasi ke tempat lain, tidak juga ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, terdapat objek biologi yang berperan untuk memberi sinyal pada sel-sel lipid, otot, dan hati agar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Objek biologi yang dimaksud berada pada tingkat apakah sistem organ, atau sel, atau organ, atau jaringan, atau molekul. Nah, apa nih jawabannya adik-adik? Baik, jadi pemberi sinyal pada sel-sel lipid, otot, dan hati agar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen adalah hormon insulin. Nah, hormon ini apa sih termasuk hormon ini? Apakah kemudian sistem organ, sel, organ, jaringan, atau molekul? Ya, benar ya. Jadi hormon itu adalah molekul senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan berperan sebagai pemberi sinyal. Jadi objek biologi yang berperan dalam memberi sinyal berada pada tingkat molekul ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang E ya. Oke, lanjut. Diameter batang pohon mangga jauh lebih lebar dibandingkan dengan diameter batang jagung. Hal ini karena batang pohon mangga memiliki apakah A. meristem apikal, B. meristem primer, atau C. meristem sekunder, atau D. meristem interkalar, atau yang E. meristem aksilar. Nah, apa nih kira-kira dari? Oke, jadi
Penambahan diameter batang terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder ya, yang C ya. Nah, apa sih di meristem sekunder pada diameter batang? Jadi ada yang namanya kambium ya. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar atau bahkan pernah melihat. Jadi di pohon mangga itu bisa melakukan pertumbuhan sekunder karena memiliki jaringan meristem sekunder atau kambium pada batangnya. Karena itu, ukuran batangnya lebih lebar. Sebaliknya, jagung termasuk tumbuhan monokotil, yang mana tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat melakukan pertumbuhan sekunder. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya, meristem sekunder. Oke, lanjut. Percobaan Weismann mendukung teori Darwin tentang seleksi alam, sebab menurut Weismann, perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan dapat diwariskan ke keturunan berikutnya. Apakah A, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau B, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang C, jika pernyataannya benar dan alasan salah? Atau yang D, jika pernyataan salah dan alasan benar? Atau yang E, jika pernyataan dan alasan keduanya salah? Nah, yang mana nih yang tepat adik-adik? Masih ingat nggak percobaan Weismann? Begitupun teori Darwin ya. Baik, jadi percobaan Weismann itu percobaan yang dilakukan dengan memotong ekor tikus lalu dikawinkan dengan sesamanya. Jadi tikus tadi dipotong ekornya lalu dikawinkan sesama yang potong ekornya tadi ya. Nah, hasilnya didapat anak tikus tetap berekor panjang. Jadi anak tikus yang dihasilkan tidak mengikuti ekor ibu kandungnya dan ayah kandungnya yang telah dipotong tadi. Jadi tetap ekor panjang. Nah, anak tikus tersebut lalu dipotong ekornya lagi dan dikawinkan dengan tikus lain yang dipotong ekornya. Nah, ternyata anak tikus tetap berekor panjang. Nah, percobaan ini diulang berkali-kali sehingga Weismann berpendapat bahwa perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan tidak dapat diwariskan ke keturunan. Nah, menurut Weismann perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan dapat diwariskan ke keturunan berikutnya. Jadi ini salah ya alasan ini ya. Nah, bagaimana dengan pernyataannya? Nah, percobaan Weismann sesuai dengan teori Darwin, di mana Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, di mana variasi organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan bertahan hidup. Jadi benar ya, percobaan Weismann ini mendukung teori Darwin tentang seleksi alam, namun alasannya tidak sesuai ya dengan teorinya Weismann ya. Sehingga jawabannya adalah pernyataan yang benar dan alasannya yang salah. Yang mana adik-adik? Jadi yang C ya, pernyataannya benar dan alasannya salah. Oke, lanjut. Petani memotong ujung-ujung batang atau pucuk agar tanaman menjadi rimbun. Sebab pemotongan ujung batang akan merangsang kerja hormon auksin. Nah, apakah A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang B, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang C, jika pernyataannya benar dan alasannya salah? Atau yang D, jika pernyataannya salah dan alasannya benar? Atau yang E, jika pernyataan dan alasan keduanya salah? Nah, yang mana nih, adik-adik? Coba perhatikan baik-baik pernyataan dan alasannya. Apakah benar atau salah? Kita ke pernyataan dulu ya. Petani memotong ujung-ujung batang atau pucuk agar tanaman menjadi rimbun. Jadi, cara untuk menghambat kerja hormon auksin maka dilakukan cara memotong ujung-ujung batang atau pucuk suatu tanaman. Nah, terhambatnya auksin menyebabkan hormon sitokinin bekerja pembentukan tunas lateral, di mana tunas lateral akan membentuk cabang-cabang pohon yang menyebabkan pohon menjadi lebih rindang. Jadi, pernyataan ini sudah benar ya adik-adik. Cara menghambatnya tadi dengan cara memotong ya, memotong ujung-ujung batang. Namun alasannya pemotong ujung batang akan merangsang ya. Jadi yang benar itu adalah pemotongan ujung batang akan menghambat ya hormon auksin sehingga menyebabkan hormon sitoksin tadi bekerja dalam pembentukan tunas lateral ya. Jadi pernyataannya benar dan alasannya salah ya. Atau jawabannya C ya. Paham kira-kira adik-adik? Oke, lanjut ya. Nah, ketika pada kondisi minim oksigen, pembentukan energi pada sel otot dilakukan melalui fermentasi. Sebab, fermentasi dapat menghasilkan energi tanpa membutuhkan oksigen. Apakah A jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat?
Atau yang B, jika pernyataannya benar, alasan benar dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Atau yang C, jika pernyataannya benar dan alasannya salah. Atau yang D, jika pernyataannya salah dan alasannya benar. Atau yang E, jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, gimana adik-adik? Coba lihat dulu pernyataannya, kemudian bandingkan dengan alasannya. Nah, jadi pada kondisi cukup oksigen, sel otot akan melakukan respirasi aerob untuk menghasilkan energi. Nah, respirasi aerob membutuhkan oksigen sehingga tidak dapat berlangsung tanpa adanya oksigen yang cukup. Ya. Pada kondisi kekurangan oksigen, sel otot melakukan fermentasi untuk menghasilkan energi, di mana fermentasi dapat berlangsung tanpa oksigen. Ya. Namun, energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada energi yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob. Jadi, pernyataan dan alasannya ini sudah benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, baiklah, tidak terasa di penghujung soal. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat buat adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Khusus untuk gelombang 2, kakak doakan semoga adik-adik tembus pada jurusan dan kampus impian selama ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.